Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hala Novitasari, NIM 63020190113. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan kunjungan UMKM saya yang berada di usaha budidaya bibit lele sumber rezeki di Desa Semerak, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Sejarah berdirinya usaha. Awal mula memulai usaha pembibitan ikan lele ini itu dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah 4 kolam yang berasal dari terpal dengan ukuran 2x3 meter. Dinamakan sumber rezeki itu karena agar usaha lele tersebut itu menjadi sumber rezeki dalam keluarga Bapak Karyono selaku pemilik usaha dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Beliau itu memilih lele karena sebelumnya sudah berjualan pakan lele dan beliau melihat tetangga ataupun orang-orang yang usaha bibit lele itu mudah dalam pengembangannya dan keuntungannya juga itu lumayan banyak. Pertama kali dalam usaha pembibitan lele itu beliau membesarkan lele yang kemudian dijadikan induk. Dalam 1 bulan, dalam 1 kali peminjaman ikan itu hanya menghasilkan 1000 sampai 1500 benih ikan. Seharusnya bibit lele itu disortir setiap 15 hari sekali agar lele berukuran lebih besar dari yang lain, tidak memakan yang lebih kecil. Pada saat ini itu ada 8 kolam yang terdiri dari 4 kolam permanen dan 2 kolam induk serta 2 kolam peminjahan. Alasan utama mendorong wirausaha di bidang bibit lele itu karena yang pertama, lele adalah jenis ikan yang mudah untuk dipelihara dan tidak memerlukan perhatian ekstra karena kesibukan dari pemilik usaha sendiri yang tidak dapat meluangkan banyak waktu yang cukup untuk berternak secara intensif yang memerhatikan lele dengan maksimal, maka beliau itu hanya memberi makan yang secukupnya aja dan mengganti sedikit air pada media setiap beberapa waktu sekali, dan lele itu tetap dapat bertumbuh dengan sehat. Yang kedua adalah dapat beradaptasi dengan mudah. Jenis ikan lele itu merupakan jenis ikan yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ikan lele dapat hidup meski dengan aliran air yang kecil ataupun genangan seperti kolam. Karena alasan inilah banyak peternak ikan lele itu tidak sulit saat membuat kolam dan menjaga pasokan air di dalamnya. Yang ketiga, budidaya lele itu dapat dilakukan di berbagai tempat. Misalnya dalam usaha ini itu berada di samping rumah. Yang keempat, masa panen yang sangat singkat. Jenis ikan lele itu memiliki masa panen yang singkat, yaitu 1-2 bulan. Dengan singkatnya masa panen ikan lele ini akan membuat perputaran bisnis stabil karena cepat kembali pada modal awalnya. Yang kelima, memiliki jumlah perminatan yang banyak di pasaran. Yang keenam, yaitu usaha yang minimal modal, yang tidak memerlukan banyak modal dalam membangun usahanya. Strategi pemasaran dalam usaha lele ini itu ada beberapa. Yang pertama adalah bekerja sama dengan penjual ikan lele konsumsi. Dengan menjual pada budidaya ikan lele konsumsi, maka benih itu akan dibudidayakan lagi sehingga mencapai ukuran konsumsi yang diinginkan oleh supermarket, warung makan, dan sebagainya. Yang kedua adalah bekerja sama dengan pengepul ikan lele. Strategi dalam memasarkan ikan lele secara praktis adalah dengan bekerja sama dengan pengepul bibit ikan lele. Untuk bekerja sama dengan pengepul itu hanya memperhatikan penawaran harga yang diberikan. Bila perlu bandingkan beberapa pengepul untuk mendapatkan harga lele yang terbaik. Yang ketiga, pemasaran melalui internet atau media sosial. Dengan memanfaatkan jaringan sosial berupa Instagram dan Facebook, akan semakin banyak orang mengetahui usaha ternak lele kita. Dengan strategi ini akan mendapatkan pasar yang lebih luas dengan akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar pula. Yang keempat, bekerja sama dengan beternak ikan lele yang lainnya. Dengan kita mempunyai channel atau teman sesama ikan lele, dari situ kita bisa mengetahui beberapa informasi mengenai gimana memperjualbelikan ikan lele secara baik. Dan
memudahkan kita menjualnya. Dalam setiap usaha pasti ada kendalanya. Dalam usaha ini itu memiliki beberapa kendala. Yang pertama adalah pemilihan lokasi kolam yang kurang tepat. Lokasi berada di samping dan belakang rumah itu kurang luas sehingga jadi kelihatan lebih sempit. Maka dari itu lebih baik mencari tempat yang lebih strategis lagi dan lebih luas. Yang kedua adalah pengelolaan air kurang tepat. Dalam pengelolaan air itu terkadang masih belum sepenuhnya bersih sehingga menyebabkan adanya ikan yang mati. Yang ketiga, kenaikan biaya pakan ikan. Biaya kebutuhan pakan ikan yang bisa saja naik sewaktu-waktu itu menyebabkan biaya operasional bisnis itu naik sehingga pasti keuntungan yang akan didapatkan nanti juga menurun. Yang keempat, ancaman hama dan penyakit lingkungan sekitar ikan lele itu memang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Namun bukan berarti ikan ini itu tidak bisa terkena hama dan penyakit. Virus, jamur, serta bakteri pun dapat membuat pertumbuhan ikan lele itu menjadi tidak maksimal atau bahkan menjadi gagal panen. Untuk itu, usahakan untuk selalu memantau kondisi air kolam dan lingkungan sekitar agar terhindar dari penyakit. Dalam rincian awal usahanya itu yang pertama ada pembenihan lele. Pembenihan lele adalah budidaya lele untuk menghasilkan benih sampai berukuran tertentu dengan cara mengawinkan induk jantan dan betina pada kolam-kolam khusus peminjahan. Pada awalnya membesarkan sepasang induk lele yang berjenis Masambo yang kemudian beranak menjadi banyak. Untuk yang sepasang induk berukuran besar maka akan menghasilkan bibit yang semakin banyak, yaitu kurang lebih 50.000 bibit. Jadi tergantung besar kecilnya induk. Jika semakin besar maka semakin banyak pula menghasilkan bibit. Selanjutnya mengenai proses pembuatan kolam, ada dua macam kolam, tipe kolam, yaitu ada berupa bak yang diberi terpal dan kumbangan atau galian tanah. Pemilihan tipe kolam tersebut itu disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Dalam usaha lele sumber rezeki ini itu menggunakan kolam terpal karena menggunakan lahan kosong yang berada di samping dan di belakang rumah pemilik. Pada awal usaha itu hanya membuat 4 kolam terpal dengan ukuran 2 x 3 meter. Kolam pemeliharaan induk jantan dan betina selama masa pematangan telur dipelihara pada kolam tersendiri yang sekaligus menjadi tempat pematangan sel telur dan sel sperma. Untuk mengenai cara selanjutnya yaitu pemindahan lele. Peminjahan lele adalah proses pertemuan induk jantan dan betina untuk mengeluarkan sel telur dan sperma. Tanda induk jantan siap kawin yaitu alat kelamin berwarna merah. Induk betina tadinya sel telur berwarna kuning. Jika belum matang itu berwarna hijau. Sel telur yang telah dibuahi menempel pada sarang dan pada waktu 24 jam akan menetes menjadi anakan lele. Yang selanjutnya setelah terjadi peminjahan yaitu pemindahan lele. Cara pemindahannya itu dengan mengurangi air di sarang peminjahan sampai setinggi 10-20 cm. Selanjutnya, siapkan tempat penampungan dengan baskom atau ember yang diisi dengan air di sarang. Samakan suhu pada kedua kolam. Selanjutnya, pindahkan benih dari sarang ke wadah penampungan dengan gelas atau piring. Yang terakhir yaitu pindahkan benih dari penampungan ke kolam pendederan dengan hati-hati pada malam hari karena masih rentan terhadap tingginya suhu air. Untuk proses panen budidaya ikan lele itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lele dipanen pada umur 1-2 bulan kecuali bila dikehendaki sewaktu-waktu dapat dipanen. Kedua, pemanen sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu kepanasan. Kolam dikeringkan sebagian saja dan ikan ditangkap dengan menggunakan sesar halus, tangan, lambik, tangguh atau jaring. Selanjutnya setelah dipanen, piaralah terlebih dahulu di dalam tong atau bak selama 1-2 hari tanpa diberi makan agar bau tanah atau bau amisnya hilang. Yang selanjutnya lakukan penimbangan secara cepat dan mungkin dan cukup 1 kali saja.